Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang identifikasi dan analisis peluang usaha baru. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta anggota kelompok saya, yakni dari saya Made Dwi Nugraha dengan NIM 21110210001. Berikutnya atas nama Elsa Claudia Lipi dengan NIM 21110210003. Selanjutnya atas nama Niputu Reisya Utari Putri dengan NIM 21110210005. Selanjutnya atas nama Kadek Agus Pratista dengan NIM 211021006. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terkait peta konsep dalam identifikasi dan analisis peluang usaha baru. Yang pertama, pengertian identifikasi peluang usaha. Yang kedua, cara mengidentifikasi dan menganalisis peluang usaha baru. Ketiga, sumber potensi peluang. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan usaha baru. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yakni pengertian identifikasi peluang. Identifikasi peluang usaha adalah pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang-peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai cara mengidentifikasi dan menganalisis peluang usaha baru. Peluang usaha bukanlah peluang jika kita tidak sanggup menemukan tindakan yang mungkin dan layak untuk mewujudkannya. Adapun persyaratan pokok dalam memanfaatkan peluang usaha pada masa depan ialah berpikir positif, optimisme, bersedia bekerja keras, mau mendengarkan orang lain, mengakui kesalahan, dan mau percaya bahwa pada hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Berikut ini cara menganalisis peluang usaha. Yang pertama ada analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Analisis ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, minat seseorang. Misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. Yang kedua ada modal. Apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang atau mesin. Yang ketiga itu ada relasi. Apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Di samping itu, memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama ada pengaruh lingkungan sekitar. Yang kedua, banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. Yang ketiga, adanya kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. Yang keempat, banyak sedikitnya pesaing. Dan yang kelima, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Yang kedua, ada analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Observasi ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengadakan pengamatan langsung ke pasar. Yang kedua, melakukan wawancara. Dan yang ketiga, memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Agar produk yang kita ciptakan mampu menarik minat konsumen dan terjangkau oleh mereka, maka kita harus, yang pertama, memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku, dijual dengan harga bersaing. Yang kedua, membuat desain yang baru dan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Yang keempat, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Jadi sekian untuk materi cara mengidentifikasi dan menganalisis peluang usaha baru. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sumber potensi peluang. Menurut Simber dan Suryawan tahun 2021, ide-ide yang berasal dari wirausahaan dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensi atau peluang usaha, wirausahaan perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara 1. Mengantisipasi banyaknya risiko yang dapat dieliminasi melalui strategi proaktif. 2. Penyebaran risiko pada aspek yang paling mungkin. 3. Yaitu mengelola risiko yang dapat mendatangkan nilai dan manfaat. Terdapat beberapa cara agar ide dapat menjadi peluang, antara lain 1. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. 3. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi bagaimana pekerja dilakukan atau modifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Proses penjaringan ide potensi menjadi produk dan jasa real dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menciptakan produk baru dan berbeda, yaitu ketika ide dimuncul secara real seperti dalam bentuk barang dan jasa baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan produk dan jasa yang ada di pasar. 2. Mengamati pintu peluang, yaitu wirausahaan harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki oleh pesaingnya. 3. Analisasi produk dan proses produksi secara mendalam, yaitu analisasi ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. 4. Menaksir biaya awal, yaitu beberapa biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru, dari mana sumbernya dan untuk apa yang akan digunakan. 5. Memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang harus diperhitungkan terdiri atas risiko teknik, risiko finansial, dan risiko pesaing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan usaha baru. Faktor penyebab kegagalan usaha baru yang pertama, kurangnya objektivitas. Yang kedua, kurangnya kedekatan dengan pasar. Yang ketiga, pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. Yang keempat, diabaikannya kebutuhan finansial. Yang kelima, kurangnya diferensiasi produk. Dan yang keenam, pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak memadai. Adapun penunjang keberhasilan usaha baru, yang pertama, superioritas atau kualitas produk dalam hal fitur, manfaat, keunikan, corak atau model, dan sebagian keunggulan ekonomis bagi konsumen berupa value for money. Yang kedua, sinergi antara produk baru dan perusahaan secara keseluruhan, terutama dalam hal pemanfaatan keterampilan pemasaran, keterampilan manajerial, dan pengetahuan bisnis yang telah mapan. Yang ketiga, kompatibilitas teknologi dengan kapabilitas riset dan pengembangan, rekayasa dan produksi perusahaan. Yang kelima, familiaritas bagi perusahaan. Yang keenam, kebutuhan pertumbuhan dan ukuran pasar yang mencerminkan peluang pasar. Yang ketujuh, situasi persaingan. Dan yang ke-8, jenis peluang yang tersedia, yaitu apakah produk baru tersebut memiliki pasar yang telah mapan ataukah benar-benar produk inovatif yang pasarnya juga belum berkembang. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Saya tutup dengan pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.